Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rati Dewi Kamila dengan NIM 17016230048. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai dasar-dasar pengoperasian Microsoft Word, seperti membuat cover, membuat daftar gambar, daftar tabel, daftar pustaka, daftar isi, serta pemformatan halaman secara otomatis. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Riswandi, SPDE, MPDE. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, jadi untuk yang pertama-tama itu kita akan membuat sebuah paper terkait topik yang sudah kita pilih. Dan di sini saya memilih topik dengan judul peran kinerja perbankan untuk menjaga stabilisasi keuangan di kita. Nah, di sini kita coba biasanya itu kalau misalnya mau rapi kita pakai fontnya itu Times New Roman. Di sini udah Times New Roman. Terus ukurannya kita atur 14. Udah, terus di sini ada logo dari WIJ, di sini disusun oleh nama saya sendiri. Terus juga ada NIM saya, ada dosen pengampu. Dan untuk nama NIM sama dosen pengampunya ini kita fontnya 12, agak kita kecilin supaya dia lebih rapi. Lalu di sini ada fakultasnya, jangan lupa ditulis juga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Fontnya juga sama 14. Nah, selanjutnya ini ada kata pengantar. Nah, untuk menulis paper yang baik dan benar, itu kita harus pastiin kalau fontnya itu di rata kanan atau just TV supaya nanti nggak berantakan. Kayak gini kan berantakan nih, jadi kita harus just TV di rata kanan. Ini juga ukuran fontnya 12 supaya lebih jelas. Baik, sekarang kita bakal lanjut ke bab ke bab yang pertama, yaitu bab pendahuluan. Di sini fontnya juga masih sama ya, masih 12, terus ukurannya masih 12 dan font yang dipakai itu kita masih pakai Times New Roman. Dan supaya kita rapi, ini ukuran fontnya 12, terus kita harus pastiin juga kalau spasinya itu nah, cara ngatur spasinya tuh gimana sih? Jadi, ini dipencet ini sebelah Just TV. Terus kita atur 1,15. Nah, terus untuk space afternya itu, caranya kita pencet yang ini. Terus nanti spacing afternya kita atur sebesar 6. Terus kita pencet OK. Nah, ini juga sama. Kita atur spasinya after 6 ya, diatur semuanya sama. Dan biasanya juga kita itu harus ngatur marginnya supaya bentuk papernya tuh lebih rapi. Nah, cara ngatur marginnya itu pertama-tama kita letakin kursor kita di bagian yang mau kita atur margin itu. Lalu kita ke bagian layout di sini, terus kita cari yang margins. Nah, ini kita pencet yang, karena kebetulan di sini ketentuannya 4433, jadi kalau ketentuan margin 4433 itu atasnya 4, kirinya 4, bawahnya 3, dan bagian sebelah kanannya itu 3 cm. Nah, kalau misalnya, karena di sini saya udah ada, kalau misalnya mau custom, bisa pencet custom margin, itu kan bisa masukin mau berapa senti gitu. 4433, ya berarti ini topnya 4, left-nya 4, bottomnya 3, dan right-nya 3. Kalau udah dipencet OK aja. Udah deh, ini nanti otomatis bakalan marginnya itu bakal keubah. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita pengen nih dalam satu dokumen kita atau dalam satu paper kita ini, misalnya ada bagian-bagian yang
dia nggak muat gitu kalau misalnya bentuknya potret kayak gini dan mengharuskan kita untuk mengubah ukuran kertasnya menjadi landscape. Nah, kira-kira gimana caranya supaya satu halaman aja atau satu bagian aja ini tuh landscape, tapi untuk halaman selanjutnya dan seterusnya itu tetap ukurannya sama, yaitu potret. Nah, caranya itu kalian letakkan kursor kalian di awal huruf bagian halaman yang pengen kalian ubah, terus masih di page yang bagian yang out kalian pencet, terus kalian ini kan ada page setup, ada tanda panah, kalian ngecat. Di sini ada bagian orientation, nah kalian pencet yang landscape. Nah, yang paling penting yaitu ada di bagian sininya ya, yaitu di apply to-nya. Ini kan tadi di section ya. Nah, ini kalian ganti jadi this point forward kayak gini. Terus kalau misalnya udah kalian oke. Nah, itu otomatis bakalan berubah ya jadi landscape. Nah, tapi halaman selanjutnya ikutan keubah juga nih. Terus solusinya kayak gimana? Solusinya kalian letakin cursor kalian lagi nih di halaman selanjutnya ya, halaman yang kalian pengen balikin ke semula, ukuran semula. Terus kalian ke page setup lagi kayak yang tadi, kalian ganti lagi nih orientationnya ke portrait ya. Terus bagian apply itunya nih jangan sampai lupa, ini bagian yang paling penting kalian ganti jadi this point forward. Terus kalian oke. Nah, otomatis tuh halaman-halaman ke bawahnya dia bakalan aman ya dan bakalan balik lagi ke portrait gitu. Kita bakal lihat ke atas lagi. Nah, jadi dalam satu dokumen ini kalian bisa menggabungkan ada yang portrait dan juga ada yang landscape. Oke, kalau tadi itu kan kita bagian ukuran kertas ya, menyatukan potret dan landscape dalam satu dokumen. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita pengen dalam satu dokumen itu ada beda-beda gitu kolomnya. Jadi kalau misalnya bagian yang ini kan ini kolomnya itu kan satu ya teman-teman. Dan misalnya kita pengen nih di halaman yang selanjutnya tapi masih dalam dokumen yang sama, itu kita pakainya dua kolom atau yang biasa dipakai buat kayak artikel-artikel atau jurnal-jurnal gitu. Tapi kita cuma pengennya tuh di satu halaman itu aja, di halaman lainnya nggak ikutan. Nah itu gimana caranya? Itu sama kayak tadi. Jadi kalian letakin kursor kalian di halaman yang pengen kalian ubah kolomnya, kalian pencet ke bagian layout sama kayak tadi. Terus kalau tadi itu kan pencetnya page setup, ini kalian pencetnya yang columns, terus kalian pencet yang more columns yang ini. Nah di sini kalian ganti dari satu kolom itu jadi dua kolom yang ini. Nah bagian pentingnya balik lagi sama apa itunya, itu kalian ganti this point forward. Oke, ini bagian pentingnya, apa itunya diganti jadi this point forward, terus kalian oke. Nah, dia otomatis ganti ya. Nah, tapi halaman selanjutnya dua kolom lagi. Gak usah khawatir, caranya masih sama kayak tadi. Kalian letakin lagi kursor kalian ke halaman yang kalian pengen balikin ke semula. Caranya sama, klik columns lagi, terus more columns, kalian ketik, kalian balikin lagi nih ke asal, dan ininya diubah lagi kayak tadi, jadi this point forward, terus kalian oke. Nah, aman kan? Kalian cuma pengen satu halaman aja nih, yang dua kolom sama selanjutnya satu kolom lagi tuh. Jadi poin pentingnya di apply itunya harus diganti sama kayak tadi, kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Caranya kayak gimana? Jadi caranya itu kalian harus pertama-tama letakin kursor kalian di tabel yang pengen kalian ubah, terus kalian ke menu reference. Oke, terus di sini ada insert caption atau bisa diklik kanan juga, insert caption. Terus kalian klik yang new labels. Nah, ini tabel. Jadi sesuaiin sama kebutuhan kalian. Di sini tabel 2 titik. Oke, 2 titik 1, terus kalian langsung masukin aja. Perbedaan bangsa.
Bang, pilih yang abu, terus pencet OK. Nah, ini tinggal disesuaikan aja formatnya supaya rapi. Nah, lakukan hal yang sama ke tabel yang berikutnya, sama insert caption lagi, masukin dalam jika klik OK lagi, sesuaiin lagi sama formatnya di tengah. Lakukan hal yang sama pada gambar, klik gambarnya, terus insert caption. Nah, ini klik new label, terus gambar titik. Oke, gambar 2.1, terus masukin aja. Masukin. Biasanya kalau gambar tuh di bawah, jadi klik yang below. Nah, tinggal dirapin aja. Sama kayak tadi. Dirapiin. Nah. Kalau misalnya kalian udah masukin semua, kalian ke daftar tabelnya, terus kalian ke menu reference lagi. Nah, pilih insert table of figures. Kayak gini. Ya, terus pastiin ini gambar, caption labelnya kita ke daftar gambar, terus klik OK. Nah, ini otomatis daftar gambar yang udah kalian masukin tadi itu otomatis masuk. Nah, buat daftar tabelnya itu juga sama, ke insert table of figures lagi. Ya, pilihnya yang tabel 2 titik, terus klik OK. Nah, ini daftar tabel yang tadi udah kalian ketikin itu bakal otomatis muncul di sini. Ya, kalian pengen masukin lagi nih daftar gambarnya insert table of figures lagi. Tapi kalian misalnya mau mulai dari gambar yang 3 titik. Nah, ini kan ada space ya antara gambar ini sama gambar ini. Nah, cara ngilanginnya gimana? Pertama kalian letakin kursor kalian di gambar 2.4 ini, ya kan? Terus kalian pencet delete. Nah, otomatis dia bakal nyatu. Jadi, kalau misalnya ini ada jaraknya, kalian harus letakin kursor kalian di atasnya berjarak di sini, di nomor 17. Terus pencetnya delete. Nah, dia jadi bakal otomatis aman. Oke, jadi teman-teman untuk selanjutnya itu kita bakalan bikin daftar pustaka. Nah, tapi bikin daftar pustakanya ini kita mau yang lebih gampang nih. Kita pengen nggak perlu masukin satu-satu, kita pakai aplikasi reference manager namanya itu Mendeley Site. Pertama-tama ya, kalian tuh harus download aplikasi Mendeley dulu. Itu bisa di Google, tinggal di searching aja terus di download. Nah, kalau misalnya di download itu jangan lupa buat disambungin ke laptop kalian ya. Jadi nanti kalau misalnya disambungin nih pas kalian klik reference ini bakal otomatis ada Mendeley Site ya. Dan kalau misalnya kalian pencet itu otomatis nih bakal muncul di sebelah kanan ya. Terus tinggal ditunggu loading aja ya teman-teman. Nah, nanti setelah loading bakal muncul kayak gini nih. Nah, selanjutnya kalian juga harus mastiin kalau misalnya file yang mau kalian jadiin sitasi atau sumber di daftar pustaka itu harus udah kalian upload di aplikasi Mendeley-nya juga ya. Nah,
caranya kayak gimana? Jadi caranya tuh kalian buka dulu aplikasi Mendeley di laptop kalian. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah login, terus pokoknya udah login, nanti tampilannya bakal kayak gini nih teman-teman. Nah, tapi karena ini saya udah pernah upload file saya, jadi tampilannya kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian mau upload, itu tinggal klik yang ada di new ini, terus import file from komputer, terus kalian tinggal pilih aja file mau kalian upload tuh yang mana gitu. Kayak misalnya yang ini nih, terus kalian pencet OK, nah dia uploading nih, terus tinggal ditunggu aja sampai nanti dia muncul. Nanti kalau misalnya dia udah kapal, otomatis dia bakal muncul nih di paling atas kayak gini. Jadi kalian harus pastiin file-file yang mau kalian sitasin itu terupload semua ya di Mendeley-nya supaya nanti udah bakal langsung ke otomatis ke link gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah masukin nih sampai kayak gini tadi, buka reference, terus Mendeley saya tadi pencet, sampai loading ketemu kayak gini, kalian misalnya mau citasi bagian yang sini nih. Kalian pencet aja, terus ini misalnya jurnal yang pengen disitasi yang gini ya, teman-teman. Nih, misalnya gini, tinggal di checklist, terus insert one citation. Nah, ini otomatis muncul kayak gini. Nah, ini bisa disesuaikan aja ya. Fontnya, dia otomatis bakalan keubah gitu. Oke. Nah, terus misal kalian udah masukin semua citasinya, kalian langsung ke daftar pustaka ini. Terus kalian enter. Nah, kalian juga harus perhatiin ya, daftar pustaka itu kan ada banyak stylenya. Untuk ngatur itu, kalian harus ke pencet ini citation settings ya. Nah, ini kalian bisa pilih nih, mau change, mau yang kayak apa. Ini kan ada banyak, disesuaikan aja sama kebutuhan kalian masing-masing. Kalau misalnya saya itu pakainya apa style. Nah, karena ini tadi udah disitasi semua, selanjutnya biar daftar pustaka otomatis muncul, itu kalian klik titik 3 yang ada di sini nih, lihat kursor, terus kalian insert bibliografi, dipencet. Nah, langsung klik continue aja. Nah, ini otomatis sumber-sumber yang tadi kalian udah citasi tuh bakal muncul. Jadi kalian nggak perlu masukin lagi tuh satu-satu kayak penulisnya siapa, judulnya apa, dan lain sebagainya. Kalian cukup masukin filenya aja tadi ke Mendeley-nya, terus langsung masukin citasinya, terus langsung di-insert bibliografi. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah. Kalian tinggal sesuaiin aja fontnya, biar nggak kayak gini, ini diganti, biar sesuai. Nah, gitu deh. Jadinya rapih kan daftar pustakanya. Udah jadi deh daftar pustakanya. Nah, setelah tadi kita sudah membuat daftar tabel dan juga daftar gambar secara otomatis, maka selanjutnya kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Nah, langkah-langkah pertamanya, kita letakin kursor kita di huruf pertama kata yang pengen kita, lembar yang pengen kita jadikan sebagai daftar isi, lalu kita blok. Terus untuk heading 1 ya, kita klik kanan di heading 1-nya, terus kita pencet yang update one to match selection. Oke. Nah, untuk judul-judul berikutnya kita lakukan hal yang sama ya pada judul-judul berikutnya, tapi nggak usah diklik kanan lagi, cukup di klik satu-satu aja. Satu, nggak perlu harus satu-satu lagi. Ini juga sama, heading 1. Nah, untuk subbab yang 1.1 ini kan dia jatuhnya ke heading 2 ya, jadi kita klik kanan lagi, terus update heading to match selection. Nah, untuk subbab-subbab selanjutnya, kita nggak perlu, kita cuma cukup klik heading 2 aja di yang selanjutnya. Lakukan hal yang sama, terus sampai dia selesai. Oke,
Oke, kalau misalnya tadi udah dijadiin heading 1 dan heading 2, kita ke menu awal di daftar isi, terus kita ke menu reference, ini ada menu table of contents, dipencet, terus kita pencet yang automatic table 1, diklik. Nah, ini daftar isinya otomatis bakalan langsung muncul ya, dan ini bisa disesuaikan aja font dan lain sebagainya. Lain sama format awalnya. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Ini dia rapi dan kita nggak perlu masukin satu-satu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemformatan nomor halaman secara otomatis. Jadi pertama kita tuh kita pengen kalau misalnya di yang mulai bab 1 pendahuluan ini, kita pengen nomor halamannya ada di tengah bawah. Lalu untuk di halaman selanjutnya itu kita pengen halaman itu ada di pojok kanan atas. Dan untuk daftar tabel, daftar gambar, dan juga daftar isi, serta kata pengantar itu dimulainya angka Romawi. Nah, gimana caranya? Jadi, langkah-langkahnya yang pertama, kita letakkan kursor kita di bab 1, pendahuluan, lalu kita buat sectionnya terlebih dahulu. Dengan cara kita edit header, oke. Kita klik 2 kali pada edit header. Nah, di sini otomatis kita akan muncul header section 2, dan untuk halaman yang sebelumnya itu tulisannya adalah section 1. Nah, yang harus kita lakukan adalah menghilangkan tulisan same as previous-nya dengan cara mengeklik link to previous. Jadi link to previous, diklik, terus kita pencet go to footer, kita hilangkan kembali same as previous dengan cara klik link to previous lagi. Kemudian kita ke bawah. Nah, karena kita ingin halaman selanjutnya yang bukan ada tulisan babnya itu nomor halamannya ada di pojok kanan atas, maka kita harus perhatikan ini different first page-nya, kita checklist. Oke. Nah, maka kursornya akan kembali ke sini. Nah, same as previous-nya kita hilangkan kembali dengan cara mengklik link to previous. Oke, terus kita go to header dan kita kembali hilangkan tulisan same as previous dengan mengklik link to previous. Oke, nah kalau misalnya sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita ke page number. Oke, terus kita klik yang bottom of page. Kita line number 2. Ya, ini di sini di bawah. Terus kita letakin cursor kita di halaman selanjutnya, page number lagi, top of page, line number 3. Nah, ini dia sudah bisa ya, di sininya angkanya ada di bawah, terus yang di sini ada di pojok kanan atas. Oke, kita akan format ini. Kalau misalnya belum diganti, formatnya bisa kalian ganti jadi Romawi, atau start at-nya dari angka 1. Terus oke. Nah, ini sudah sesuai. Nah, untuk halaman yang selanjutnya, section 2-nya, kita juga format lagi dengan cara pencet page number, sama seperti yang tadi. Nah, karena kita pengen bab satunya ini ada di bawah, jadi bottom of page, terus pilih yang plain number 2. Nah, ini karena ini angka 6, tapi karena kita pengen mulai dari halaman 1 lagi, maka langkah yang harus kita lakukan adalah ke menu page number lagi, terus format page numbers. Ya, terus kita nomor formatnya terus dari 1, 2, 3, dan seterusnya, terus start at-nya dari 1. Nah, sudah terganti. Selanjutnya untuk di halaman selanjutnya, karena kita ingin seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan, di halaman yang bukan bab, nomor formatnya itu ada di sebelah kanan atas, sama page number juga, terus format page numbers. Lalu kita kliknya yang top of page dan line number 3. Otomatis bakal kayak tadi ya.
Oke, karena ini tadi halamannya ini kembali ke semula, maka hal yang harus kita lakukan sama kita klik 2 kali, terus edit header. Nah, ini dihilangkan kembali link untuk previousnya. Go to footer, terus hilangkan link untuk previousnya. Ke bawah, kita pencet different first page. Ya, terus ini otomatis bakal jadi seperti ini kan. Nah, selanjutnya kita ke page number, sama seperti tadi, format page number. Terus kita start at-nya 3. Nah, setelah melakukan langkah-langkah tadi dengan membuat section 1, section 2, lalu menghilangkan tulisan link previewsnya dengan cara mengklik link previous, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti untuk kata pengantarnya dimulai dari Romawi 1, daftar isinya Romawi 2, daftar gambarnya ada di Romawi 3, daftar tabelnya di Romawi 4. Lalu untuk tulisan yang ada babnya itu halamannya dimulai dari angka 1 lagi, angka huruf 1 biasa. Yang ada di letaknya ada di tengah bawah. Kemudian untuk halaman selanjutnya itu ada di kanan atas, seperti ini. Lalu untuk bab 2 kembali itu kembali ke tengah bawah, halaman selanjutnya juga seperti itu, seterusnya sampai kepada daftar pustaka. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.